Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kelompok 7, teori bilangan akan mempresentasikan mengenai kongruensi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Gina Sania Milani selaku moderator dan juga pemateri pertama dengan NPM 232151097. Dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, saya Dina Samratul Fuada dengan NPM 232151084 sebagai pemateri. Baik, terima kasih telah mempamerkan dirinya. Bapak Dedi Nur Jamil MPD yang saya hormati dan juga asisten dosen Sandi Ihsan Amarullah yang saya hormati. Izinkan saya mempersingkat waktu, mengefektifkan waktu. Di sini ada konten. Yang pertama mengenai sejarah, yang kedua kongruensi, yang ketiga definisi kongruensi linear, dan yang terakhir ada teorema kongruensi. Selanjutnya, yang pertama sejarah dari kongruensi. Konsep kongruensi linear berkaitan dengan persamaan kongruensi yang memiliki bentuk linear, yaitu persamaan di mana variabelnya memiliki pangkat 1. Sejarah pengembangan kongruensi linear melibatkan kontribusi dari beberapa matematikawan terkenal. Yang pertama, Carl Friedrich Gauss tahun 1777 sampai 1855. Gauss yang juga berperan penting dalam pengembangan kongruensi modulo memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kongruensi linear. Dalam karyanya yang terkenal, Disquisitiones Arithmetics, ia memperkenalkan metode untuk menyelesaikan persamaan kongruensi linear. Selanjutnya yang kedua ada Joseph Louis Lagrange tahun 1736 sampai 1813, matematikawan Prancis, juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman kongruensi linear. Konsep interpolasi Lagrange yang dikenal dalam kalkulus dapat diterapkan pada solusi persamaan kongruensi linear. Perkembangan kongruensi linear berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan aljabar dan teori bilangan. Penerapan kongruensi linear dapat ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk kriptografi, teori bilangan, dan algoritma komputasi. Selanjutnya, kongruensi. Kongruensi, misalkan A, B, dan M adalah bilangan bulat dengan M lebih besar daripada 0, bilangan A disebut kongruen dengan modulo M, M sama dengan A dikurangi B dan ditulis A kongruen B modulo M. Baik, mungkin segitu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai definisi kongruensi linear. Untuk definisinya, menurut Carl Friedrich Gauss, Gauss menyumbangkan konsep kongruensi linear dalam pengembangan teori bilangan. Dia mengartikulasi bahwa persamaan kongruensi linear seperti AX kongruensi dengan B modulo M mencerminkan hubungan linear antara variabel X dan sisa hasil pembagian variabel B oleh M. Kemudian menurut Evarist Galois, dalam mengembangkan teori grup, melihat kongruensi linear sebagai bagian dari pemahaman yang lebih luas tentang polinomial dan persamaan. Kontribusinya membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks aljabar abstrak. Dan yang terakhir, menurut Leonhard Euler, seorang matematikawan Swiss, memberikan kontribusi pada penggunaan kongruensi linear dalam teori bilangan dan teori graf. Solusi kongruensi linear terkait erat dengan properti aritmetika dan modularitas. Nah, kemudian kongruensi linear dalam satu variabel dengan X variabel, bilangan bulat dinyatakan dalam bentuk AX kongruensi dengan B modulo M, disebut kongruensi linear dalam satu variabel.
Bentuk dari AX kongruensi B modulo M ekivalen dengan persamaan diopentin dalam dua variabel KX dikurangi MY sama dengan B. Maka solusi dari bilangan bulat X harus memenuhi persamaan diopentin yang bersesuaian dengan nilai Y yang memenuhi. Nah, untuk contoh soalnya, ada 5X kongruensi dengan 6 modulo 8, di mana 5X ini yang kongruensi dengan 30, itu adalah kelipatan 8 yang ditambahkan dengan 6. 30 ini juga harus bisa dibagi dengan angka 5. Maka menjadi 5X kongruensi dengan 30 modulo 8, kemudian 5X kongruensi dengan 5 kali 6 modulo 8 menjadi X kongruensi 6 modulo 8. Maka himpunan solusinya yaitu 6 ditambah 8T dengan T merupakan bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada teorema kongruensi linear. Teorema yang pertama yaitu jika AX kongruensi dengan B modulo M adalah sebuah perkongruenan linear dan FVB dari AM itu tidak membagi B, maka perkongruenan linear tersebut tidak memiliki solusi. Nah, untuk contoh soalnya, mohon maaf, itu seharusnya sebentar. Tentukan solusi dari 5X kongruensi dengan 7 modulo 15. Nah, di mana FPB dari 5 dan 15 ini adalah 5, dan 5 tidak membagi habis 7. Artinya perkongruenan linear di atas tidak memiliki solusi. Selanjutnya, teorema yang kedua, jika X kongruensi dengan B modulo M adalah sebuah perkongruenan linear dan FPB dari A dan M sama dengan 1, maka perkongruenan linear tersebut memiliki tepat satu buah solusi. Contoh soalnya, tentukan solusi dari 5X kongruensi dengan 7 modulo 12. FPB dari 5 dan 12 yaitu 1, dan 1 membagi habis 12. Artinya perkongruenan di atas memiliki tepat satu buah solusi. Untuk solusinya, 5X kongruensi dengan 7 modulo 12, kelipatan 12 yang kemudian ditambahkan dengan 7, yaitu menghasilkan 55, dan 55 ini dibagi dengan angka 5. Maka menjadi 5X kongruensi 11 modulo 12. Nah, untuk solusi dari pengkongruenan linear di atas adalah 11. Selanjutnya ada turunan dari teorema 2. Jika FPB-AM sama dengan 1, maka perkongruenan linear AX kongruensi 1 modulo M memiliki tepat satu buah solusi. Solusi dari perkongruenan tersebut dinamakan inverse dari A pada modulo M dan dinotasikan dengan A inverse modulo M. Untuk contoh soalnya, tentukan solusi dari 8 inverse modulo 17. Nah, kemudian kita ubah menjadi 8X, atau dari yang di atas itu diubah bentuk menjadi 8X kongruensi dengan 1 modulo 17. Nah, di mana itu dari X kongruensi dengan 8 inverse modulo 17. Nah, kemudian 8X kongruensi 120 dihasilkan dari kelipatan 17 ditambahkan dengan 1. Kemudian 8X kongruensi 8 kali 15 modulo 17 menghasilkan X kongruensi 15 modulo 17. Sehingga 8 inverse modulo 17 adalah 15. Dan teorema yang terakhir, jika AX kongruensi B modulo M adalah sebuah perkongruenan linear dengan FPB A dan M adalah D, dan D membagi habis B, maka perkongruenan linear tersebut memiliki tepat D buah solusi. Artinya solusinya itu menyesuaikan dengan
EPB dari A dan E. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan solusi dari 4X kongruensi 8 modulo 24. EPB dari 4 dan 24 yaitu 4 dan 4 membagi habis 8. Artinya perkongruen yang di atas memiliki tepat 4 buah solusi. Nah, untuk mencari solusinya, 4X kongruensi dengan 8 modulo 24, di mana tadi EPB dari 4 dan 24 adalah 4 dan membagi habis 8, maka semuanya dibagi dengan 4, termasuk dengan modulonya. Menjadi X kongruensi 2 modulo 6, sehingga solusi dari 4X kongruensi 8 modulo 24 adalah 2 dimulai dari 2, kemudian ditambahkan 6 atau kelipatan 6 dari 2 menjadi 2, 8, 14, dan 20. Di mana 2, 8, 14, dan 20 ini kurang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 24. Nah, itulah dia teorema yang ada pada kongruensi linear. Untuk selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, carilah penyelesaian dari kongruensi dari 2x pangkat 3 ditambah 7x dikurangi 4 kongruensi 0 modul 5. Bila bilangan bulat x kongruensi 1 modulo E merupakan solusi dari sistem persamaan, maka secara sistemik dapat dituliskan sebagai 2x pangkat 3 ditambah 7x dikurangi 4 kongruensi 0 modulo 25. Juga merupakan solusi dari modul 5 dengan memenuhi X kongruensi 1 modulo 5. Dan ini akan diikuti dengan X sama dengan 1 ditambah 5T, kemudian disubstitusikan X-nya menjadi 2 dikali 1 ditambah 5T pangkat 3 ditambah 7 dikali 1 ditambah 5T dikurangi 4 kongruensi 0 modulo 25. Dengan menyederhanakan akan didapatkan 65T ditambah 5 kongruensi dengan 15T ditambah 5 kongruensi 0 modulo 5. Solusinya adalah T 3 modulo 5. Ini artinya solusi modulo 25 adalah X yang memenuhi X kongruensi 1 ditambah 5T kongruensi 1 ditambah 5 kali 3 kongruensi 16 modulo 25. Untuk contoh soal yang kedua, carilah dua solusi kongruensi dari X kuadrat kongruensi 1 modulo 29. Nah, untuk penyelesaiannya, X kuadrat kongruensi 1 modulo 29 menjadi X kuadrat dikurangi 1 kongruensi 0 modulo 29. Satunya dipindah ruaskan. Karena 29 merupakan bilangan prima, maka X min 1 di kongruensi 0 modulo 29 akan menghasilkan X kongruensi 1 modulo 9 atau X kongruensi modulo 29. Jadi solusinya adalah 1 dan 2. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina yang telah memaparkan hasil presentasinya. Selanjutnya, baik, untuk contoh soal yang ketiga, carilah nilai dari semua bilangan bulat X dan Y sehingga memenuhi sistem kongruensi. 3X ditambah 4Y kongruensi dengan 5 modulo 13, 2X ditambah 5Y kongruensi dengan 7 modulo 13. Untuk mencari X persamaan pertama dikalikan 5 dan yang kedua dikalikan 4 sehingga didapatkan 15X ditambah 20Y kongruensi dengan 25 modulo 13, 8X ditambah 20Y kongruensi 28 modulo 13. Pengurangan kedua persamaan dengan menggunakan pengurangan pertama dari kedua untuk mendapatkan X. 7X kongruensi dengan negatif 3 modulo 13. Karena 2 adalah inverse 7 modulo 13, kita dapat melakukan perkalian keduanya dengan 2 untuk mendapatkan 2 dikali 7X kongruensi dengan negatif 2 dikali 3 modulo 13. Sedemikian rupa sehingga didapatkan X kongruensi 7 modulo 13.
Untuk mencari Y, kita akan kalikan persamaan pertama dengan kedua, dengan 2 dan persamaan kedua dengan 3 dari persamaan asalnya. Didapatkan 6X ditambah 8Y kongruensi 10 modulo 13. Dan yang kedua 6X ditambah 15Y kongruensi 21 modulo 13. Kita melakukan pengurangan 7Y kongruensi dengan 11 modulo 13. Karena 2 adalah inverse 7 modulo 13, kita dapat melakukan perkalian keduanya dengan 2 untuk mendapatkan dikalikan 2, jadi 2 dikali 7 kongruensi 2 dikali 11 modulo 13. Dan demikian rupa sehingga didapat Y sama dengan 9, Y kongruensi dengan 9 modulo 13. Jadi solusi dari X dan Y dalam bentuk persamaan yang memenuhi X kongruensi 7 modulo 13 dan Y kongruensi 9 modulo 13, kita melakukan persamaan 3X ditambah 4Y kongruensi dengan 3 dikali 7 ditambah 4 dikali 9 sama dengan 57 kongruensi 5 modulo 13. Juga 2X ditambah 5Y kongruensi dengan 2 dikali 7 ditambah 5 dikali 9 sama dengan 59 kongruensi 7 modulo 13. Jadi solusi sistem kongruen harus memenuhi pasangan X dan Y sedemikian, yaitu X kongruensi 7 modulo 13 dan Y kongruensi 9 modulo 13. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai kongruensi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.